Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH yang berkantor hukum di Cipta Lovem, beralamat di Jalan Sidosermo B32, Kavling 370 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya dengan bahasan tentang PKPU. Apa sih Ibu PKPU itu? PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran hutang. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU Pasal 222 Ayat 2 dikatakan, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Pemirsa, permohonan KPU ini dapat diajukan oleh kreditor maupun debitor kepada pengadilan niaga. Permohonan PKPU diajukan sebelum ada permohonan pailit yang diajukan oleh debitor maupun kreditor, atau dapat juga diajukan setelah adanya permohonan pailit asal diajukan paling lambat pada saat sidang pertama pemeriksaan. Permohonan pernyataan pailit ini jika pemohonnya pailitnya dan PKPU diajukan pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU yang akan diperiksa lebih dahulu. Pada hakikatnya, pemirsa, tujuan dari PKPU adalah untuk perdamaian. Fungsi perdamaian dalam acara PKPU sangat penting, artinya bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitor, di mana si debitor sebagai orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan. Bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan, baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utangnya, dan dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat kembali bangkit dari jerat hutang-hutangnya terhadap sekalian kreditornya. Pemirsa, apabila Anda telah merencanakan perdamaian dan perdamaian itu tidak tercapai, atau pengadilan menolak rencana perdamaian, maka pengadilan wajib menyatakan debitor dalam keadaan pailit. Pengadilan dapat menolak rencana perdamaian karena harta debitor termasuk benda untuk dapat dilaksanakan hak untuk menahan benda jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian, atau pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, atau perdamaian itu dicapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini. Bagaimana imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan atau pembayaran. Jadi pemirsa di rumah, apabila itu tidak terjadi, maka PKPU dapat dilaksanakan.
banyak perusahaan yang melakukan demikian. Ada kasus yang saya tangani, sebuah koperasi. Dia menghimpun dana dari masyarakat. Dia menjanjikan bunga yang sangat besar. Akan tetapi koperasi ini didirikan oleh seorang owner dan para pengurusnya adalah keluarga mereka semua. Mereka tidak memiliki dasar dari sebagai seorang entrepreneur. Uangnya dihimpun dari masyarakat itu dia gunakan untuk membeli hotel, membeli rumah untuk dirinya sendiri, keperluan dia sendiri, perkantoran dia, sehingga dia tidak memiliki uang lagi untuk membayar bunga yang ingin diberikan kepada kreditornya, pada debiturnya. Sehingga ketika jatuh tempo, debitur tidak bisa mendapat uangnya. Terjadilah PKPU. PKPU pun terjadi penyelundupan hukum menurut pendapat saya. Karena dari pihak-pihak yang mengajukan itu adalah orang-orang yang ada di lingkungan kreditor. Sehingga di situ ada tipu daya. Hukum apakah masih diam atau sudah berjalan? Karena masyarakat yang terhimpun dananya merasa kesulitan untuk melangkah. Kenapa? Besarnya biaya yang harus dikeluarkan apabila dia ingin mempilotkan perusahaan, karena PKPU yang kemarin pada tahap pertama tidak berjalan. Dan janji-janji palsu untuk perusahaan ini setelah mereka melakukan PKPU menghimpun dana dari masyarakat, ternyata dia pun tidak dapat membayar berjanji untuk pembayaran bunga kepada debiturnya. Pemirsa, saya katakan Anda jangan terjebak dengan iming-iming bunga besar. Jangan berpikir bahwa berinvestasi di koperasi atau perusahaan yang lainnya dengan tidak melakukan apa-apa dengan untung besar adalah sebuah investasi yang benar. Anda jangan tertipu. Anda harus membuka mata, membuka telinga, mendengar kanan dan kiri, apakah benar saya berinvestasi di tempat A ini adalah yang tepat. Karena semua perusahaan jasa keuangan selalu mengatakan dia ditanggung oleh OJK. Tapi apakah benar perusahaan tersebut ditanggung OJK? Bahkan perusahaan-perusahaan itu dengan beraninya memasang piala-piala, piagam-piagam, mengatasnamakan dapat penghargaan dari menteri ini, dari menteri ini, dari jenderal ini, dari jenderal itu, sehingga Anda terbelalak dan mempercayainya. Jangan salah, ini zaman modern, harus ada cek, cross check, cek, cross check. Apabila Anda mendapatkan tawaran dan dia memberikan sebuah medali-medali sebagai upaya mereka memberikan kepercayaan Anda bahwa perusahaan ini valid, maka Anda harus menghubungi pihak yang terkait untuk menanyakan kebenarannya. Apabila Anda tidak ingin mengetahuinya, tidak menelusuri, jangan menangis apabila uang Anda yang Anda inginkan bisa berkembang beranak pinak sehingga Anda di hari tua Anda sudah memiliki investasi yang besar, maka itu akan menjadi mimpi buruk karena uang Anda akan hilang, raib, entah kemana. Karena Anda pun akan mengejar orang yang menawari Anda dan orang itu pun akan melepaskan tangan bahwa itu bukan kewenang dia, juga kan seorang pegawai atau karyawan yang menjalankan tugas pekerjaannya, dan itu seperti lingkaran setan. Pemirsa di rumah, masalah ini banyak terjadi dalam masyarakat. Apabila Anda tersandung pada masalah hal yang sedemikian, silakan Anda berkonsultasi dengan saya, Jelis Lindriati, SHMH yang berkantor hukum Cipta Law Firm, Jalan Sido Sermo PDK 2, Kavling 370 Surabaya. Saya akan memberikan Anda solusi gratis. Sampai jumpa di bahasan berikutnya.